Shalom Oma. Yuk kita akan mulai berdoa malam kita pada hari ini. Seberapa kita yang hadir, saya percaya bahwa tidak akan mengurangi kasih dan kuasa Tuhan hadir di tempat ini. Kita akan mulai malam hari ini. Mungkin sebelum mulai, ayo berdoa yuk, ayo. Puji Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendiri, hanya dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, dalam perlindungan kasih kuasa-Nya, maka kita bisa terus melangkah sampai hari ini. Dengan
atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapakah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapakah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang setia, Allah yang selalu mendampingi kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami bersekutu bersama, kami disambungkan dengan media online dan juga yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dan terlebih sebentar kami akan menerima berkat firman-Mu. Biarlah apa yang akan di-sharingkan malam hari ini, firman-Mu yang akan dibagikan kepada kami, dapat kami terima, dapat menjadi kekuatan kami, dapat merefresh hidup kami, dan mengingatkan kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu kami dikuatkan, melalui firman-Mu kami disegarkan. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu, hanya dalam nama-Mu yang penuh kemuliaan, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini saya mau teruskan yang kemarin, karena kemarin kita bicara tentang semangat yang patah, burnout, dan bagaimana Tuhan memulihkan, cara Tuhan memulihkan. Nah, kemarin kan perjalanan Elia sampai di tengah-tengah padang gurun. Kita hari ini dasar firmannya adalah dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 harusnya sampai paling bawah ya. Tapi kita akan potong-potong aja karena ini panjang. Yuk kita mau buka sama-sama karena saya mau kita sama-sama baca judul perikopnya. Sudah ketemu ya? 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9. Judul perikopnya aja. 3, 2, 1. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Jadi Gunung Horeb ini adalah gunung di mana 10 perintah Allah itu diberikan kepada Musa pada waktu bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Di Gunung Horeb inilah Tuhan menyatakan dirinya dengan awan, api, kemuliaan yang luar biasa. Dan pada saat Elia lelah, pada saat Elia mulai dipulihkan oleh Tuhan, Elia dibawa ke Gunung Horeb, ke gunungnya Tuhan. Nah, tujuan Tuhan membawa Elia ke situ adalah memulihkan secara total. Dan kalau kemarin kita melihat ada tujuan baru. Tujuan baru apa sih yang Tuhan tetapkan bagi Elia dan bagi kita yang lelah? Nah, malam hari ini saya akan beri judul The Sound of Silence. Bukan whisper, bukan bisikan Tuhan, tapi suara sebuah suara dari keheningan.
Jadi keheningnya itu ternyata juga punya suara. Oke. 1 Raja-Raja 19 ayat 9a berkata demikian. Di sana masuklah ia, dalam artian Elia, ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Nah, gua itu ada dua sudut pandang. Dari sudut pandangnya Elia, tapi juga dari sudut pandangnya Allah. Dari sudut pandang Elia, gua itu menjadi tempat pelariannya dia. Dia sembunyi dari masalah, kemudian kalau bisa selama-lamanya udah di situ. Sama seperti kita mencari zona yang paling nyaman, tempat yang paling nyaman, kemudian kita mencoba menyembunyikan diri dari masalah kita dan berdiam di situ, nggak mau kemana-mana. Sedangkan tujuan Tuhan membawa Elia ke Gunung Horeb ini, tinggal di dalam gua, menjadikan gua itu sebagai tempat perjumpaan dengan Allah, tempat untuk menenangkan kebisingan dunia. Jadi bising banget, masalahnya banyak, orang ngomong banyak, komplain banyak, semua menuntut, semua meminta, dan kita udah jenuh, udah kalau orang Jawa bilang apa ya, berisik, budek kupingnya gitu, tuli telinganya, semua orang teriak, semua punya mau sama kita, semua menuntut. Belum lagi ketakutan kita sendiri, belum lagi kekhawatiran sendiri. Kekhawatiran kita sendiri itu semua berisik di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, bahkan di dalam hati kita. Dan Tuhan mau kita menenangkan diri dari segala kebisingan dunia itu, segala kebisingan masalah-masalah kita, supaya apa? Cuma satu tujuannya, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah, di Raja-Raja 1 Raja-Raja 19 ayat 9b, setelah Elia masuk ke dalam gua, lalu maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini yang dikatakan Elia. Ini berkali-kali Pak Ageng sudah menyampaikan bahwa ini adalah suatu rasa merasa berjasa, sebuah rasa kesombongan, merasa penting sendiri. Nah, ini yang harus kita waspadai. Tapi di balik itu semua, sebenarnya ketika kita di dalam gua, di dalam tempat perjumpaan, saya nggak mau lagi bicara itu sebagai tempat pelarian, sebagai tempat persembunyian, tapi ini sebagai tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Di situ nggak ada penonton, nggak ada yang lihat kita, nggak ada musuh, hanya ada Elia dengan Tuhan. Sama ketika kita ada di kamar kita sendirian, ketika kita ada di saat-saat teduh kita sendirian, hanya ada aku dengan Tuhan. Gua ini pada akhirnya menjadi ruang pengakuan bagi Elia, di mana Elia nggak lagi bohong, nggak lagi pura-pura kuat. Dia mencurahkan seluruh keluh kesahnya tentang keadaannya, tentang rasanya dia di tempat itu. Dan di dalam gua inilah akhirnya keintiman dengan Tuhan dibangun. Karena ada apa? Ada komunikasi dua arah. Tuhan bicara, nanya, Elia menjawab. Tuhan nanya, Elia menjawab. Sama seperti kita. Masuk saat ruang teduh, bukan berarti masuk, baca firman, selesai, doa, semua dinaikin. Wah, mau ini Tuhan, mau itu Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan itu mau bicara sama kita. Ambil saat tenang, biarkan Tuhan bicara sama kita. Inilah fungsi gua sebenarnya, fungsi tempat perjumpaan itu dengan Tuhan. Pada saat Elia mulai meluapkan segala keluh kesahnya itu, yang keren, sekali lagi Tuhan tidak memotong ucapan Elia, tapi ia membiarkan Elia menyampaikan seluruh keluh kesahnya itu. Namun ya, tapi Tuhan nggak mau kita lama-lama meratapi diri. Tuhan nggak mau kita lama-lama sombong. Tuhan nggak mau kita lama-lama ada di zona yang seperti itu, ada di masa-masa yang seperti itu, merasa berjasa dan sebagainya. Tuhan nggak mau. Yang Tuhan mau apa? Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11a dikatakan gini, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah,
ketika Tuhan menyampaikan perintah ini atau maunya Tuhan ini, kemudian Allah mulai mendemonstrasikan kekuatannya. 1 Raja-Raja 19 ayat 11b katakan demikian. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Jadi angin atau ruah ini merupakan simbol kekuatan yang kreatif. Dalam Kejadian itu ada roh Allah melayang-layang, ya kan? Roh Allah ditiupkan kepada manusia sehingga manusia itu hidup. Roh ini berperan dalam penciptaan, berperan dalam kehidupan, dan sekarang roh ini berperan untuk membimbing setiap kita. Tapi angin ini juga bicara nggak cuma sekedar tentang kehidupan, tapi angin bicara juga soal penghakiman. Kita ingat bagaimana angin itu membelah laut Teberau, kemudian bangsa Israel lewat dengan selamat, dan ketika bangsa Mesir lewat situ, air itu menutup kembali, anginnya berhenti. Tidak ada angin. Ini juga merupakan sebuah penghakiman. Tapi saya mau ingatkan buat kita semua bahwa kekuatan Tuhan yang luar biasa itu belum tentu merupakan cara Tuhan untuk berkomunikasi sama kita. Kita kan selalu maunya spektakuler kan? Kekuatan Tuhan, tiba-tiba, jalan terbuka. Seperti laut Teberau terbuka. Enggak. Belum tentu itu cara Tuhan berkomunikasi sama kita. Kemudian Raja-Raja 19 ayat yang 11c. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Gempa itu melambangkan kekuasaan yang menggoncang seluruh kemapanan. Berapa banyak waktu kita ada gempa di mana? Yang di Indonesia itu? Bukan, yang di Jogja, Aceh, dan manapun gempa. Orang punya gedung tinggi, bilanglah pakai cakar ayam, bangunan anti gempa, semua runtuh seketika. Kemapanan dunia yang dibangun tiba-tiba habis begitu aja. Dan gempa ini terjadi juga di masa-masa Perjanjian Lama. Kita ingat bagaimana sebelum tembok Yeriko runtuh, ada gempa yang mengguncang. Tembok yang tebalnya bisa dibikin jadi sebuah rumah, itu hancur, amblas semua. Itu hancurnya nggak rotok loh, bukan hancur, tapi tembok Yeriko itu runtuh ke dalam. Tapi sekali lagi, kuasa yang mengguncangkan ini belum tentu merupakan cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia. 1 Raja-Raja 19 ayat 12a. Ini adalah cara Tuhan yang demonstrasi kuasa Tuhan yang ketiga. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Api yang melambangkan pemurnian, api yang melambangkan keadilan, seperti dalam Sodom Gomora, dan pengudusan, di mana kita lihat Musa yang melihat semak yang terbakar tapi tidak hangus. Itulah Tuhan di dalam api. Nah, mungkin dan pada saat itu kan Elia baru saja berkenaan dengan api ini. Bagaimana api menjambar korban bakaran Elia di atas gunung Karmel. Mungkin Elia, mungkin kita, mungkin Tuhan caranya begini kayak kemarin. Kita berharap-harap, berawas-awas kayak gitu. Mungkin caranya begini ya, kesulitan kita yang kali ini mungkin caranya begini ya. Kita mulai bertanya-tanya, mengira-ngira. Tapi masalahnya, Tuhan tuh selalu pakai cara yang unik untuk berbicara dengan kita. 1 Raja yang keempat, kemudian 1 Raja-Raja 19 ayat 12b. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Di dalam bahasa aslinya, ini menggunakan kata kol demamah, dakah. Itu artinya suara kesunyian yang lembut. Ibaratnya gini, kalau kita suara kesunyian tuh gini, kita pernah melewati pesta kembang api ya, malam tahun baru.
Tiba-tiba setelah selesai, terus apa? Hening. Itulah suara keheningan. Gambarannya seperti itu. Itulah suara keheningan yang lembut. Dan di dalam suara keheningan itu, Tuhan ada di sana. Buktinya apa? Buktinya kita bisa melihat respon Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 13a. Sesudah Elia mendengarnya, kelembutan itu didengar oleh Elia. Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Pertama, Elia segera setelah mendengar suara itu. Segera, enggak berlama-lama. Dia segera keluar. Yang kedua, dia menyelubungi mukanya. Di dalam tradisi zaman Israel kuno dulu, menyelubungi mukanya itu merupakan sebagai pertanda rasa gentar dan hormat. Di mana Anda sanggup menatap kekudusan Tuhan, ini seperti yang terjadi sama Musa, juga merupakan simbol kerendahan hati, bahwa aku tidak layak. Terus yang dia menutup mukanya dengan apa? Dengan jubahnya. Jubah zaman dulu itu bukan sekedar baju yang dipakai, tapi jubah itu melambangkan posisi, otoritasnya dia. Siapa dia? Itulah jubah. Dan jubah Elia ini menambahkan kenabiannya dia. Hari itu Elia menerima transisi emosi ketika dia ada di dalam gua. Dia tidak lagi menjadikan gua itu sebagai pelarian, tapi dia menjadikan gua itu sebagai tempat perjumpaannya dengan Tuhan. Dan kemudian dia mendengar call demamah dakah itu, suara keheningan itu. Maka emosinya seketika berubah. Ada transisi yang terjadi. Yang tadinya takut terhadap ancaman manusia, terhadap ancamannya Isabel, kini beralih menjadi gentar dan takut akan terhadap kehadiran Tuhan. Gentar terhadap Tuhan ini justru mendatangkan pemulihan dan bukan keputusasaan. Inilah kita ketika kita ada di tempat ini, kita ada di ruang-ruang doa, kita di rumah, dan malam hari ini secara khusus kita di ibadah doa malam. Yuk kita hampiri Tuhan dengan segera. Jangan menunda-nunda. Milikilah rasa takut dan gentar, karena kita tahu Dia Allah yang luar biasa. Sepanjang hidup kita saya rasa begitu banyak tanda kasih yang Tuhan sudah torehkan dalam hidup kita. Dan letakkanlah semua keakuannya kita, siapa kita, letakkan di hadapan Tuhan. Dan mulailah berkomunikasi dengan Tuhan. Ada di dalam komunikasi dengan Tuhan itu selanjutnya, Tuhan memberikan banyak sekali tugas-tugas baru buat kita. Ternyata Elia yang pengen mati kemarin, itu belum selesai dengan Tuhan. Dia harus mengurapi raja, dia harus mengurapi Elisa penggantinya, dan kemudian nanti di situ ada dikatakan bahwa nanti akan ada sekian ribu imam-imam lain yang nabi-nabi lain yang ternyata juga masih hidup. Tuhan membuktikan bahwa Elia tidak sendirian. Seperti kita tidak sendirian. Kamu tidak sendirian. Tuhan ada bersama kita dalam suara keheningannya, dan kita punya komunitas yang luar biasa yang saling menopang, kita punya keluarga yang luar biasa, kita punya teman-teman yang luar biasa. Yuk, jangan pernah merasa sendiri. Kita tahu kemarin betapa pentingnya sebuah komunitas saling mendukung, saling membangun, dan ada mandat baru loh di dalam situ. Ada mandat baru ketika kita mau mendengar suara Tuhan. Malam hari ini kita nggak mau datang sama Tuhan sekedar menyampaikan list permohonan doa kita,
tapi kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau mengasihi Dia. Kita mau menyanyikan pujian buat Dia. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kehadirannya di dalam suara keheningan itu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Setiap kali kita punya kesempatan untuk datang, untuk berdiam diri dengan Tuhan, jangan sia-siakan. Malam ini salah satunya. Datang yuk sama Tuhan. Tuhan tidak potong kok kalau kita sedang berkeluh kesah. Seperti Elia, Tuhan menerima semua keluh kesah kita. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mau kamu lama-lama di situ. Tuhan mau kita segera bangkit. Karena di depan masih ada tugas yang menanti. Dan bahkan Elia tidak pernah mati. Ya kan? Orang yang kepengen mati, yang darinya takut mati, kepengen mati, akhirnya tidak pernah mati. Karena Elia diangkat ke surga dalam keadaan hidup-hidup. Dengan dijemput oleh kereta berapi. Luar biasa ya. Kita tidak pernah tahu tujuan Tuhan membawa kita ke dalam situasi, ke dalam komunitas. Tapi dengan iman dan percaya, saya rindu kita semua melangkah dengan iman, masuk ke dalam ruang-ruang doa kita, ruang-ruang perjumpaan kita dengan Tuhan. Tidak cuma di ibadah doa, masih ada ibadah-ibadah yang lain, ibadah raya, masih ada konser. Pakai itu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini sebagai penutup dari dua kisah khotbah yang saling berkaitan satu sama lain. Dari seorang yang putus asa, jadi seorang yang punya tujuan yang baru, akan diangkat ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik buat setiap kami. Malam hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mendengar suara keheningan itu Tuhan. Dan malam hari ini kami taruh seluruh hidup kami kepada Tuhan. Karena kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Malam hari ini jumpai setiap kami Tuhan, pribadi demi pribadi Tuhan. Haleluya, haleluya. Basuh hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Basuh hadirat-Mu Tuhan, hiaskan
hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menikmati segala kelimpahan hidup kami. Kami boleh merasakan cinta kedamaian daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun permasalahan yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan sudah punya jalan keluarnya. Kami hanya tinggal menanti-nantikan Tuhan. Dan tugas kami malam hari hanya satu, sujud kepada Tuhan, masuk ke dalam altar-Mu Tuhan. Bila hari terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari dalam malam. Dia selalu memberikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, di altarnya. Seluruh hidupku ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat kau di altarnya.
kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kau dikasihi oleh-Nya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berikan dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini Tuhan, kami bersekutu, kami rindu Tuhan menyampaikan doa-doa kami. Sepanjang hari ini, dari pagi kami bangun, hingga malam ini kami bersekutu Tuhan. Kami berantai berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Untuk setiap tantangan yang kami hadapi. Kami bisa berseru kepada Engkau. Engkau Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi penyertaan senantiasa. Dan malam hari ini kami juga rindu berdoa untuk setiap doa yang menjadi kerinduan kami bersama. Tuhan Yesus, malam hari ini kami rindu berdoa untuk para pemimpin bangsa ini. Dan juga Tuhan, Engkau melihat para pemimpin bangsa ini, Engkau pakai mereka di tengah pergolakan, di tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Hikmat bijaksana daripada Engkau
Engkau tanamkan Tuhan kepada para pemimpin bangsa ini, sehingga pemimpin bangsa ini dapat membawa bangsa ini menuju sesuatu yang lebih baik, menuju sesuatu yang membuat kami rakyat bangsa ini menjadi tenang, menjadi lebih maju lagi, dan kami merasa terlindungi. Tuhan Yesus, bangsa dan negara yang kami cintai ini, bangsa Indonesia ini, kami percaya Tuhan, melalui bangsa negara kami ini, seluruh dunia dapat tahu bahwa Engkau menjadi penyerta dalam kehidupan kami, kehidupan bangsa dan negara kami ini. Dan bangsa negara ini Tuhan, Engkau pakai lebih heran lagi, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan di seluruh muka bumi ini. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan, Engkau juga melihat kota di mana kami tinggal, kota-kota tempat di sekitar kota yang kami tinggali ini, Jakarta, Depok, Tangerang, ataupun dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, setiap pemimpin kota, setiap orang-orang yang Kau pakai dalam pemerintahan di kota-kota yang kami tinggali, Kau pakai semuanya mereka Tuhan, untuk menjadi berkat kemuliaan nama-Mu bagi kota di mana kami tinggali. Tuhan Yesus, biar Tuhan nama-Mu dipermuliakan di kota yang kami tinggali ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui anak-anak-Mu yang ada dalam pemerintahan, anak-anak-Mu yang perlu setia melayani Engkau Tuhan, dalam gereja-gereja persekutuan-persekutuan Engkau melihat, pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di kota yang kami tinggali. Tuhan Yesus yang baik, malam ini kami rindu berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu dan juga pelayanan-pelayanan yang mereka layani dimanapun berada, di kota besar, di kota kecil, di pelosok pedesaan, ataupun perkampungan, ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pakai untuk mengabarkan firman-Mu, menyampaikan akan kabar keselamatan untuk seluruh dunia ini. Dan kami percaya, melalui mereka dunia akan mengerti siapa Engkau. Mereka dapat tahu siapa Yesus. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu akan semakin dipermuliakan. Tantangan yang dihadapi oleh hamba-hamba-Mu dalam pelayanannya, bercampur tangan, beri kekuatan, beri sesuatu yang baik, sehingga pelayanan mereka berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga rindu berdoa untuk pelayanan di hari Minggu nanti di gereja lokal kami. Tuhan Yesus, Engkau melihat, mau campur tangan untuk setiap para pelayan-pelayan-Mu yang ada di hari Minggu nanti. Dan juga Tuhan, Engkau pakai mereka, bukan keluarga pribadi masing-masing, tapi mereka yang memiliki kerinduan untuk melayani Engkau dari hati. Tuhan Yesus, di minggu depan Tuhan, sepanjang minggu nanti, Engkau juga melihat setiap wadah-wadah pelayanan. Dari hari Senin itu hari Minggu, anak-anak sekolah minggu, ibadah umum, ibadah-ibadah yang ada di hari Minggu, Engkau campur tangan. Melalui ibadah ini kami dikuatkan. Melalui ibadah ini kami lebih merasa paham akan apa yang Engkau mau. Rahasia firman-Mu dapat kami terima. Dan anak-anak kecil di sekolah minggu, biarlah Engkau bentuk mereka. Karena melalui mereka akan Engkau pakai lebih heran lagi. Tuhan Yesus yang baik, ibadah di hari Rabu, ibadah persekutuan, komsel, Engkau campur tangan. Jadikan ibadah itu menjadi refreshing buat kami, menjadi sesuatu yang menyegarkan kami, mengingatkan kami untuk selalu dekat kepada Engkau. Tuhan Yesus, untuk ibadah di hari Jumat nanti, mana ibadah di hari Jumat, ibadah doa kami mungkin terpisah oleh tempat, tapi kami percaya Engkau mampu berada di tengah-tengah kami. Persekutuan doa malam kami, Tuhan, Engkau melihat, berikan kami masing-masing anak-anak-Mu kerinduan untuk bersekutu bersama. Dan di hari Sabtu, kami rindu berdoa untuk anak-anak muda, anak-anak youth, pemuda remaja, yang selalu rindu bersekutu untuk mengerti, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Pakai mereka, karena mereka adalah anak-anak muda yang Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Apapun kesibukannya, Engkau campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu Tuhan berdoa untuk setiap rangkaian ibadah kami, hari lepas hari, dalam minggu lepas minggu. Engkau akan campur tangan, beri kami Tuhan sukacita untuk melayani Engkau, sukacita untuk datang kepada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami juga rindu Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat-jemaat-Mu yang ada di GBI Taman Palem, maupun seluruh partisipan yang selalu rindu untuk dapat bersekutu bersama. Mereka memiliki kerinduan, campur tangan Tuhan dalam setiap kerinduan mereka, baik itu pergumulan
dalam tantangan pekerjaan, pergumulan dalam pendidikan, pergumulan dalam kehidupan, pergumulan dalam setiap hal yang mereka hadapi, permasalahan-permasalahan yang ada. Karena melalui Engkau memberi ketenangan, Engkau memberi kekuatan, memberikan sukacita, damai sejahtera, sehingga anak-anak-Mu dapat melewati setiap tantangan dengan tuntas, tidak pernah meninggalkan sisa dalam tantangan itu. Dengan tuntas bersama Engkau Tuhan, mereka menjadi kuat. Melalui tantangan itu mereka mengerti akan kebaikan penyertaan daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk memiliki rumah ibadah yang permanen, khususnya untuk GBI Taman Palem. Kau campur tangan kerinduan kami ini, Kau buka jalan. Mungkin mustahil untuk kami, tapi tidak ada yang mustahil untuk Engkau. Sediakan yang terbaik, sediakan yang paling sesuai, sehingga kami dapat beribadah di tempat ibadah yang kami miliki. Tuhan Yesus, inilah Tuhan doa kami. Sebentar kami akan memasuki pergumulan pribadi kami masing-masing. Engkau mendengar Tuhan, dan kami percaya Tuhan setiap pergumulan ini dapat Engkau siapkan jawaban yang paling tepat, dapat Engkau memberi jawaban yang paling tepat. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua. Kami rindu sebentar akan berdoa secara pribadi masing-masing dari kami untuk mendekat kepada Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan kami di penghujung ibadah doa kami malam hari ini. Biarpun kami berpisah, biarpun kami selesai beribadah, tapi bukan berarti kami lupa untuk selalu dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam diam kami, dalam kami mendekat kepada Engkau, kami percaya Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Engkau dapat mendengar Tuhan setiap pergumulan kami, setiap tantangan kami. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Hingga detik ini, kemurahan-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pribadi-pribadi yang saat ini bersekutu bersama kami, baik secara langsung maupun secara online. Tuhan Yesus, kerinduan kami, mungkin kami seringkali merasa terpaksa, tapi kami percaya Tuhan, dengan kami melangkah untuk dapat bersekutu dalam doa-doa kami, ibadah doa kami menjadi umat pemenang. Tuhan Yesus yang baik, berkati Tuhan yang ada di tempat ini. Ada Ira, ada Fanuel, ada Dini, ada Yeski, ada Ayu, ada Felis, ada Agil, ada Henok, ada Yudi, dan ada kami sendiri Tuhan. Engkau berkati setiap pribadi kami Tuhan. Kami seringkali lupa ataupun malas. Ingatkan kami, beri kerajinan kami, agar kami ingat akan kebesaran nama-Mu, agar kami selalu ingat akan ucapan syukur kami untuk penyertaan daripada Engkau. Kami bukanlah siapa-siapa, kami hanyalah pribadi-pribadi yang rindu untuk lebih mengerti akan kebenaran daripada Engkau. Tuhan Yesus, jadikan kami Tuhan sebagai saksi hidup, sebagai orang-orang yang Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di lingkungan pekerjaan kami, di lingkungan pribadi kami, di lingkungan keluarga kami, jadikan kami alat yang Kau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Setiap pergumulan pribadi kami campur tangan, tantangan kami Engkau kuatkan kami. Tuhan Yesus, kami rindu berdoa untuk Ibu Suicen dan keluarganya yang setia untuk selalu datang kepada Engkau. Apapun tantangannya, berkati Ibu Suicen Tuhan. Beri kekuatan, beri kesetiaan, beri berkat untuk keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya kepada Engkau Ibu Suicen dapat berharap dan berkat melimpah dalam kehidupannya. Kami juga rindu berdoa untuk Ibu Fiona dan juga Bapak Herman. Berkati keluarga ini yang selalu setia mengiring Engkau, selalu setia dan Kau pakai dalam pelayanannya. Dan biarlah Tuhan beri kekuatan untuk Ibu Fiona dan Bapak Herman. Jadikan keluarga ini Tuhan menjadi alat yang nyata dalam kehidupan mereka Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu berdoa untuk Ibu Winda,
Berkati Ibu Winda, berkati keluarganya, berkati anaknya, berkati orang-orang, keluarga besarnya, orang-orang yang di sekitarnya. Jadikan Ibu Winda dan keluarganya adalah alat yang Engkau pakai untuk banyak orang lebih mengenal akan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu berdoa untuk Oma Yeni dalam kesetiaannya mengiring Engkau, dalam kesetiaannya dalam selalu beribadah, selalu datang kepada Engkau, penyerahan dirinya kepada Engkau Tuhan. Berkati Ibu Yeni ini Tuhan, hari tambah hari semakin setia. Tuhan Yesus berkati Tuhan dalam kehidupannya, pribadinya, keluarganya. Kau tidak akan pernah meninggalkan Ibu Yeni. Kami juga rindu berdoa untuk Feby Tuhan, yang saat ini Tuhan dalam setiap tantangannya mungkin jauh dari tempat ini, tapi Engkau selalu mendengar, melihat, mencukupkan apa yang jadi kebutuhannya. Berkati keluarganya, berkati suaminya, berkati anak-anaknya. Berkat-Mu melimpah untuk keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Ibu Gembala yang selalu melayani Tuhan, selalu menjadi orang tua rohani kami, mengingatkan kami, membagikan berkat daripada Engkau untuk setiap pribadi-pribadi yang ada bergereja Tuhan di GBI Taman Palem. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan hari tambah hari akan Kau pakai hamba-Mu, pakai Bapak Ibu Gembala Tuhan, dan biarlah Tuhan kemuliaan-Mu semakin dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan rangkaian doa kami, dan kami hanya bisa mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu. Kami akan berpisah, berkati kami, sertai kami. Kami ada yang kembali beraktivitas, ada yang akan beristirahat. Apapun itu, kami hanya berserah kepada Engkau. Kami serahkan Tuhan hidup kami setelah ini dan ke depannya. Hanya dalam nama-Mu saja, nama yang penuh kemuliaan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Vika, Cici Yuli dan tim. Terima kasih Oma, terima kasih Bu semuanya. Kitchen, Bu Winda, Kak Feby, lupa. Itu ya, terima kasih.